akhir. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang al-barzakh, ya, tentang alam al-barzakh atau alam kubur, ya. Barzakh secara bahasa artinya adalah perantara, ya. Perantara secara bahasa. Oleh karenanya Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Bainahuma barzakhun la yabghiyan", ya, bahwasanya di antara kedua lautan tersebut ada batasan. Barzakh artinya batasan. Demikian juga Allah berfirman, "Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun." Di hadapan mereka ada barzakh, yaitu ada penghalang sampai mereka dibangkitkan, yaitu alam barzakh. Kenapa disebut barzakh? Karena dia adalah alam perantara antara alam dunia dengan alam hari akhirat, yaitu atau alam hari kiamat, ya. Maka jika seorang meninggal dunia, dia masuk dalam alam tersebut. Dia masuk dalam alam tersebut setelah meninggalkan alam dunia, masuk dalam alam barzakh, menunggu sampai ditegakkan hari kiamat. Ya, alam di antara alam dunia dan alam hari kebangkitan disebut dengan alam barzakh. Hanya saja banyak dalam dalil disebut dengan alam kubur. Kenapa disebut dengan alam kubur? Ditinjau dari kebanyakan orang kalau meninggal dikubur. Makanya disebut dengan alam kubur. Padahal seandainya pun tidak dikubur, dia akan masuk dalam alam barzakh, alam perantara tersebut, ya. Sebagai contoh, Fir'aun dia tidak dikubur, ya. Dia meninggal dan tidak dikubur, dan ketika tenggelam di Laut Merah jasadnya diselamatkan. Allah berfirman, "Fal yauma nunajjika bi badinika litakuna liman khalfaka ayah." Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu supaya menjadi pelajaran bagi orang-orang setelahmu, ya. Jasadnya selamat. Konon mumi yang ada sekarang di antara mumi Fir'aun, dan banyak Fir'aun yang dimumikan. Ya, jasadnya tidak dikubur. Akan tapi meskipun tidak dikubur, mereka Fir'aun dan bala tentaranya sudah masuk dalam namanya alam barzakh, alam barzakh. Nanti akan kita sebutkan dalilnya. Demikian juga jika ada manusia yang terbakar misalnya sehingga jasadnya habis, dikramasi kemudian jasadnya habis, atau jasadnya dibakar kemudian ditebarkan di udara, maka tetap saja, ya, dia masuk dalam alam barzakh, ya. Kemudian juga misalnya ada manusia dimakan oleh hewan, hewan tersebut dimakan lagi oleh hewan yang lain, tetap saja dia masuk dalam alam barzakh. Jadi yang benar penamaan adalah alam barzakh, adapun alam kubur ditinjau dari kebanyakan manusia dikubur. Namun jika seorang tidak dikubur, tetap saja dia masuk dalam alam barzakh. Alam barzakh inilah persinggahan pertama dalam manzilah-manzilah, persinggahan-persinggahan di akhirat, ya. Ya, persinggahan-persinggahan di akhirat. Siapa yang di alam ini diberi kemudahan, maka selanjutnya lebih mudah. Dan siapa yang di alam ini mengalami kesulitan, yang setelahnya lebih susah lagi. Dalam hadis dari Maula Utsman, beliau berkata, "Kana Utsman idza waqafa ala qabrin baka hatta yabulla lihyatahu." Adalah Utsman bin Affan kalau berdiri di atas kuburan maka beliau pun menangis sampai janggut beliau pun basah. Faqila lahu tuzkarul jannah wan nar fala tabki. Disebutkan surga dan neraka, engkau tidak menangis. Wa tabki min hadza, tapi kau menangis ketika melihat kuburan. Faqala, maka Utsman berkata, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala," sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah." Sungguhnya surga itu adalah tahapan atau persinggahan pertama daripada tahapan-tahapan akhirat. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisar minhu. Siapa yang jika selamat dari persinggahan ini, tahapan berikutnya lebih mudah. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyad. Siapa yang tidak selamat dari tahapan ini, maka tahapan berikutnya lebih sulit. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ma ra'aitu manzaran qat illa al-qabr afdha minhu." Aku tidak pernah melihat suatu pemandangan yang lebih mengerikan daripada kuburan. Inilah persinggahan yang kita semua akan menyinggahinya, ya. Kita akan sampai pada tahapan tersebut. Makanya Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir." Kata Allah, kalian telah terlalaikan dengan sikap berbanyak-banyakan harta, berbanyak-banyakan jabatan dan yang lainnya,
kalian tidak akan berhenti hatta zurtumul maqabir, sampai kalian ziarah kubur. Maksudnya ziarah kubur itu kalian menempati kuburan, yaitu masuk dalam kuburan. Maksudnya sampai kalian di kubur. Tapi Allah menamakan seorang di kubur dengan ziarah sebagai isyarat dia akan pergi meninggalkan kuburan menuju pada tahapan berikutnya. Sehingga keberadaan seorang di kuburan disebut dalam Al-Qur'an hatta zurtumul maqabir, sampai kalian ziarah dalam kuburan. Maksudnya kalian masuk dalam kuburan dalam waktu tertentu, yaitu alam barzah, kemudian kalian beranjak pada tahapan berikutnya. Oleh karenanya, itulah nasihat yang paling mengena dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Alhaakumut takatsur, kalian telah terlalaikan dengan sikap berbanyak-banyakan. Apa yang kita miliki belum merasa cukup sehingga kita berlomba lagi berbanyak-banyakan. Nanti baru bisa berhenti kalau seorang sudah masuk dalam liang lahat. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana li ibni Adam wadiyani min dhahab, labtagha salisan." Seandainya seorang anak Adam diberi 2 lembah berisi emas untuk dia semuanya, sungguh dia akan mencari lembah emas yang ketiga. Wa ma yamla'u ibna Adam jawfahu illa turab, dan dia tidak akan merasa puas sampai mulutnya dipenuhi dengan tanah baru dia berhenti. Dan itulah sifat manusia. Maka kita hendaknya ngerem diri kita, jangan terbawa dengan dunia yang akan kita tinggalkan. Sungguhnya ini hanyalah tahapan pertama dari fase-fase kehidupan. Setelah fase janin, kemudian fase kehidupan dunia, kita akan masuk fase berikutnya, fase alam barzah yang bisa jadi sangat berbeda dengan apa yang kita jalani sekarang. Sekarang ini ada orang yang mungkin kaya raya, terkenal, pejabat, begitu dia masuk fase berikutnya ternyata dia paling terhina. Bisa jadi demikian. Ada orang yang mungkin sekarang di fase dunia direndahkan, tidak punya apa-apa, begitu dia masuk dalam fase kehidupan berikutnya yang lebih panjang ternyata dia dimuliakan. Maka seorang berusaha mulia di dunia dan mulia di akhirat, ya. Maka jangan terlalu sibuk menyiapkan prasarana dan segala untuk fase kita. Fase kita tinggalkan. Kita juga harus sibuk untuk menyiapkan untuk kehidupan kita berikutnya, yaitu di fase alam barzah, agar kita mendapatkan nikmat kubur di fase kehidupan berikutnya. Taib, kita akan bicara tentang barzah. Jadi barzah atau alam perantara tadi ada beberapa kejadian. Lihat halaman 54. Ada namanya kegelapan, ya, kegelapan kubur, yang disebut dengan az-zulmah, zulmatul qabr, zulmah. Kemudian yang kedua, himpitan kubur, yang disebut dengan dhaqtah atau dhammah, ad-dhaqtah atau ad-dhammah, himpitan. Dhaqtah atau dhammah. Kemudian yang ketiga ada namanya fitnatul qabr, fitnah kubur. Fitnatul qabr. Kemudian yang terakhir nikmat atau azab kubur. Nikmat atau azab kubur. Nikmat atau azab al-qabr. Inilah 3 peristiwa yang mungkin akan kita bahas, yang akan dilewati oleh kita semua, ya. Yang pertama, kegelapan kubur, ya. Dalam satu hadis ada seorang wanita berkulit hitam, dia suka membersihkan masjid, ya. Maka suatu hari Rasulullah SAW tidak melihatnya. Rasulullah masuk masjid, kok tidak menemukan wanita berkulit hitam tersebut yang biasanya dia bersih-bersih masjid. Maka Rasulullah SAW bertanya, kemana wanita tersebut? Maka sahabat berkata, dia sudah meninggal. Maka Rasulullah berkata, afala kuntum adantumuni, kenapa kalian tidak beritahu aku bahwasanya dia sudah meninggal? Faka'annahum sagharu amraha. Maka para sahabat seakan-akan bukan meremehkan, menganggap ini perkara ringan, tidak perlu diberitahu kepada Nabi. Hanyalah tukang bersih-bersih masjid. Enggak usah dikasih tahu Nabi, sudah kita selesaikan sendiri agar Nabi tidak repot. Tapi Nabi tegur, ternyata Nabi tidak memandang remeh wanita berkulit hitam ini. Kenapa? Karena dia ngurus masjid. Kata Rasulullah SAW, afala kuntum adantumuni, kenapa kalian tidak memberitahukan kepadaku? Dulluni ala qabriha, ya, tunjukkan kepadaku mana kuburannya. Maka Rasulullah SAW pun datang ke kuburan. Rasulullah SAW kemudian sholat jenazah. Dan boleh seorang kalau sudah terlambat datang, ada yang sudah meninggal, sholat jenazah di atas kuburan. Kita dilarang sholat di kuburan
Rasulullah SAW melarang sholat di kuburan kecuali sholat jenazah. Karena sholat jenazah tidak ada ruku, tidak ada sujud. Berbeda dengan sholat biasa. Kalau sholat biasa ada ruku, ada sujud, dikhawatirkan suasananya seakan-akan mengagungkan penghuni kubur. Adapun sholat jenazah tidak mengapa. Sholat jenazah di kuburan karena tidak ada ruku dan tidak ada sujud. Maka Rasulullah SAW pun sholat jenazah di kuburan wanita berkulit hitam tersebut. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Inna hadhil kubura mamlu'atun zulmatan ala ahliha. Sungguhnya kuburan-kuburan ini dipenuhi dengan kegelapan yang menggelapi penghuni kubur tersebut. Wa inna Allaha azza wa jalla yunawwiruha lahum bisolati alaihim. Dan sungguhnya Allah memberi cahaya pada kuburan tersebut untuk para penghuni kubur karena doaku kepada mereka. Doaku untuk mereka. Ini dalil bahwasanya dalam kuburan ada kegelapan ya. Makanya suatu kondisi yang sangat mengerikan ketika kita biasa dalam suatu yang terang jelas atau kita masuk dalam suatu alam yang di situ sangat gelap. Maka di antara doa yang Rasulullah SAW ajarkan adalah meminta agar penghuni kubur diberi cahaya. Jadi Rasulullah SAW doakan wanita pembersih masjid tersebut untuk diberikan cahaya oleh Allah kepadanya di alam barzah. Kemudian juga ketika Rasulullah SAW melayat Abu Salamah radhiyallahu anhu ketika meninggal dunia, maka Rasulullah SAW pun mendoakan Abu Salamah sebelum dikubur. Kata Rasulullah SAW, Allah maghfir li Abi Salamah. Ya Allah, ampunilah Abu Salamah. Warfa' darajatahu fil mahdiyin. Dan tinggikanlah derajatnya bersama orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin. Jadikanlah penggantinya bagi orang-orang yang ditinggalkannya. Waghfir lahu waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin. Ampunilah kami dan ampunilah dia wahai penguasa alam semesta. Wafsah lahu fi qabrih. Dan berilah, lapangkanlah kuburannya, wa nawwir lahu fih, dan berilah cahaya dalam kuburannya. Maka kalau kita mendoakan orang tua, jangan lupa kita bilang, ya Allah, nawwir lahum fi kuburihim, ya Allah berilah cahaya bagi kuburan orang tua kami, bagi saudara-saudara kami. Wafsah lahum qabrahum, ya Allah lapangkanlah kuburan mereka, karena di alam tersendiri mereka diberi tempat di alam barzah, itu alam tersendiri yang alam tersebut gelap ya. Oleh karenanya di antara kesengsaraan seorang dalam kuburan, dia bersendirian dalam kegelapan adalah sesuatu yang tidak mengenakan. Oleh karena para ulama menjelaskan, memberi wasiat kepada kita untuk membiasakan diri bersendirian agar ketika kita di alam barzah kita terbiasa bersendiri. Jadi kita mencari kebahagiaan dengan banyak cara. Kebahagiaan dengan bersama-sama teman, oke. Berkumpul-kumpul. Kebahagiaan dengan sama keluarga, oke. Dan carilah kebahagiaan dengan bersendirian. Latih diri kita bahagia dengan baca Quran sendiri, tidak ada yang tahu. Latih diri kita bahagia dengan sholat malam ketika sendirian. Ketika i'tikaf, latih kebahagiaan dengan baca buku sendiri tanpa ada yang bersama kita. Maka di sana ada ibadah-ibadah yang melatih seorang untuk berkhalwat, sebagaimana Ibnu Qayyim jelaskan, seperti sholat malam, seperti i'tikaf, ya. Jadi kita biasakan diri kita untuk bahagia dalam kesendirian. Jangan tergantung dengan orang. Seorang yang bisa bahagia sendiri, dia bersama Allah, maka itu kelezatan tersendiri. Dia tidak butuh terlalu banyak berinteraksi dengan banyak orang, karena dia sudah bisa meraih kebahagiaan dalam kesendiriannya. Kenapa? Nanti kita di kuburan sendiri dalam kegelapan. Ya, dalam kegelapan. Tidak ada yang mau ikut kita dikuburkan bersama. Suami yang katanya cinta mati, hidup semati, ternyata tidak hidup semati, cuma apa? Hidup bersama, semati berbeda. Hidup bersama tidak semati. Sehidup semati ternyata cuma sehidup doang, semati tidak ya. Omong kosong ya. Omong kosong. Jangan percaya. Gombal itu bapak-bapak yang bilang begitu. Apalagi ibu-ibu. Oleh karenanya masing-masing harus siapkan dirinya. Ya, dia akan bersendirian jalan tersebut, anak-anak tidak. Kita sendiri aja kadang-kadang kita merasa keterasingan, merasa gak enak, pengen bertemu orang. Tapi nanti kita akan berlama-lama dalam alam tersebut. Tapi ini diantara kejadian yang terjadi dalam alam kubur adalah kegelapan. Yang berikutnya disebut dengan dhamma atau dhaqtah, yang artinya himpitan kubur. Rasulullah SAW bersabda, Inna lil qabri dhaqtatan. Sungguhnya dalam kuburan ada himpitan. Walau kana ahadun najian minha, naja minha Sa'ad bin Mu'adz.
Sungguhnya di kuburan itu ada himpitan. Seandainya ada seorang yang selamat darinya, tentu Sa'ad bin Mu'adz akan selamat. Radhiyallahu anhu. Ternyata Sa'ad bin Mu'adz tidak selamat. Siapa Sa'ad bin Mu'adz? Sa'ad bin Mu'adz seorang yang mulia, yang pimpinan kaum Al-Aus. Kita tahu kaum Al-Ansar terdiri atas dua suku. Suku Al-Aus dan suku Al-Khazraj. Suku Al-Khazraj dipimpin oleh Sa'ad bin Ubadah. Suku Al-Aus dipimpin oleh Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Yang dia ketika perang Khandaq terkena panah di tangannya sehingga dia pun meninggal gara-gara panah tersebut yang mengenai tubuhnya. Dia mati syahid. Dan sebelum meninggal dia sempat berhukum kepada Bani Quraidah yang kata Nabi SAW telah berhukum Sa'ad dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Hukum yang dia tetapkan sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Nabi memuji dia. Dia mati syahid. Yang kedua dia sempat berhukum terhadap Bani Quraidah dengan hukum yang disepakati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi berkata, "Ihtazza arsyur Rahman li mauti Sa'ad." Sungguhnya arsy Allah bergetar karena wafatnya Sa'ad bin Mu'adz. Artinya dia orang yang soleh dan bertakwa sehingga arsy Allah bergetar karena wafatnya. Itu pun dia tidak selamat dari himpitan kubur. Nah, himpitan kubur ada dua model. Yang pertama untuk orang beriman. Untuk beriman di antaranya menimpa Sa'ad. Menimpa Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu. Yang kedua untuk orang kafir. Adapun untuk orang beriman, maka para ulama mengatakan tidak diketahui bagaimana kaifiyahnya, tidak diketahui bagaimana himpitan tersebut, tapi himpitan tersebut di antara kedahsyatan yang akan dialami oleh seorang. Dan ini mengurangi dosa-dosa. Ya. Ini mengurangi dosa-dosa dan menambah derajat. Menambah derajat sebagaimana kedahsyatan-kedahsyatan yang dialami sebelumnya, seperti sakaratul maut. Sakaratul maut juga dialami oleh yang beriman atau tidak? Yang beriman. Himpitan kubur, kemudian fitnah kubur, ya. Kemudian ketika dibangkit dalam kondisi mengerikan. Ini semua kedahsyatan disebut dengan ahwal, hal-hal yang haul, yang mengerikan yang dialami oleh seorang dalam fase kehidupan berikutnya. Ini semua mengurangi dosa-dosa dan meninggikan apa? Derajat jika yang dialami oleh orang beriman. Hanya saja bagaimana himpitan tersebut tidak diketahui. Bagaimana tidak diketahui. Cuma dikatakan himpit yang menghimpit. Ya. Berbeda dengan himpitan yang dialami oleh orang kafir, maka ini berupa siksaan. Kalau yang orang kafir maka merupakan siksaan. Hingga tulang rusuknya saling masuk. Saling apa? Apa bahasa Indonesia? Saling apa? Saling masuklah. Bagi orang kafir ada juga himpitan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa yudhayyaqu alaihi qabruhu hatta takhlifa fihi adla'uhu." Maka kuburannya membuat dia tersempit sampai tulang rusuknya saling masuk. Ini azab bagi orang apa? Orang kafir. Jadi orang beriman juga mendapat himpitan, juga merasakan kegelapan. Dan itu suatu hal yang tidak mengenakan. Gelap, suatu yang tidak mengenakan. Tapi itu semua yang dialami oleh orang beriman. Seperti di dunia dia mengalami hal yang tidak mengenakan. Itu bukan siksaan, tapi hal yang tidak mengenakan. Dan itu mengangkat derajatnya, mengurangi dosa-dosanya. Demikian juga ketika di alam barzah. Kegelapan, himpitan. Tapi tidak sebagaimana orang kafir. Kalau orang kafir himpitannya siksaan. Sampai membuat tulang rusuknya saling masuk di antara tulang-tulangnya tersebut. Baik, ini semua akan kita alami karena iman kita masih jauh dibanding Sa'ad bin Mu'adz. Ya, Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu saja mengalami himpitan, apalagi model-model seperti kita ini yang selalu pegang HP. Baik, kita bahas selanjutnya tentang fitnah kubur, Poin yang ketiga, ya, ini kita sudah selesai. Pertama, yang kedua sudah selesai. Sekarang kita poin yang
ketiga fitnah kubur. Fitnah secara bahasa artinya ujian. Fitnah secara bahasa artinya apa? Ujian. Dalam Al-Quran banyak sekali ya. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami menguji kalian dengan kebaikan dan keburukan sebagai apa? Fitnah. Alif lam mim ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif lam mim, apakah manusia menyangka mereka dibiarkan berkata kami telah beriman, dibiarkan mengaku-ngaku berkata kami telah beriman, lantas mereka tidak difitnah, tidak diuji. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamal kadzibin. Sungguh kami telah memfitnah, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka agar Allah benar-benar tahu mana di antara mereka yang imannya benar dan mana di antara mereka yang imannya palsu. Oleh karenanya fitnah yang dimaksud fitnah kubur maksudnya adalah ujian. Ujian maksudnya pertanyaan mungkar dan nakir. Fitnah tadi artinya apa? Ujian, yaitu pertanyaan mungkar dan nakir. Mungkar dan nakir ya. Dan ujian ini sangat berat. Sampai dalam hadis, lihat halaman 57. Rasulullah SAW bersabda, "Uhiya ilayya annakum tuftanuna fi kuburikum." Diwahyukan kepadaku bahwasanya kalian akan diuji di kuburan kalian. Mithla aw qariba la adri ayyadzalika qalat Asma min fitnatil masjid dajjal. Mirip atau seperti fitnah dajjal, seperti fitnah dajjal. Ujian fitnah dajjal, ujian yang sangat luar biasa. Oleh karenanya di zaman itu ketika menjelang hari kiamat, ketika dajjal muncul, banyak orang terfitnah, terutama para wanita. Sampai Rasulullah mengatakan, jika kalian mendapati zaman tersebut, tahan perempuan-perempuan kalian. Maka berusaha istri jangan keluar rumah, anak-anak perempuan, karena mereka yang mudah terbawa hati mereka, baper, dan dajjal luar biasa ya. Muncul dajjal ketika itu di mana dia bisa mendatangkan hujan di waktu musim kemarau, dan dia bisa menanduskan tumbuhan-tumbuhan yang lagi hijau, dia bisa menghidupkan yang mati ya. Kemudian dia bisa mematikan yang hidup, kemudian dia bisa membawa harta yang begitu banyak. Sambil dia berjalan maka ada sungai dan ada api di samping kanan kiri dia ya. Kesaktian yang luar biasa. Kalau dia datang suatu kampung, maka hewan-hewan yang tadinya kurus menjadi gemuk. Kalau dia datang suatu kampung ada hewan-hewan yang gemuk, mereka tidak percaya sama dia, maka hewan tersebut menjadi kurus, kering. Orang yang melihat seperti itu bagaimana tidak ikut? Zaman sekarang aja ada yang bilang bisa bikin duit. Banyak yang percaya atau tidak? Banyak. Bahkan ada doktor, profesor percaya. Ada yang bikin apa? Duit ya. Kalau bisa bikin duit ya, repot ya. Dulu ada seorang dari suatu negeri, dari Sudan, dia datang kepada salah seorang teman di Saudi. Dia bilang, kalian tidak ada wali di antara kalian. Di tempat kami banyak wali. Sampai di tempat kami ada wali yang bisa bikin uang. Terus kata teman yang di Arab Saudi, terus ngapain kerja di sini? Kalau bisa bikin apa? Bisa bikin uang. Nanti perusahaan percetakan uang bisa tutup. Jadi intinya dajjal ini sangat sakti. Kita sekarang ada orang bisa bikin uang aja pada percaya ya. Bisa bikin orang percaya. Bagaimana kalau muncul orang yang sakti seperti apa? Dajjal. Yang sangat terbawa adalah para wanita. Saya nggak tahu medsos zaman seperti itu nanti seperti apa. Mudah terprovokasi, pengen keluar, pengen ketemu Dajjal, pengen jadi pengikutnya. Maka Rasulullah suruh ikat mereka. Artinya fitnahnya luar biasa. Fitnahnya luar biasa. Sekarang aja kalau orang bisa terbang, mungkin orang diimani. Dukun aja banyak yang percaya. Apalagi kalau dia bisa nyembuhin sedikit, orang sudah bisa percaya. Apalagi seperti Dajjal. Ini menunjukkan bahwasanya fitnah tersebut, yang kata Nabi SAW, fitnah kubur, seperti fitnah Dajjal merupakan dahsyat sekali fitnah tersebut. Dan Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya fitnah tersebut terjadi setelah ruh dikembalikan ke jasad. Dalam hadis Al-Bara' bin Azib yang telah lalu, Rasulullah SAW berkata, "Fatu'adu ruhu fi jasadihi." Maka ruh yang tadi telah dicabut sehingga kemudian orang tersebut meninggal dikembalikan lagi ke jasadnya dalam kuburan. Fayatihi malakani, maka datanglah dua malaikat kepada
orang tersebut yang ruhnya telah dikembalikan kepada jasadnya. Fayujlisanihi, maka kemudian dia didudukkan di alam kubur tersebut, di alam barzah. Ingat ya, alam barzah ini alam tersendiri, jangan kita bayangkan dalam kuburan ya. Di alam tersendiri memang dalam dia posisinya dalam kuburan, tapi tidak seperti, makanya ada yang luas, ada yang ini, tidak seperti, maksudnya bukan alam nyata. Bisa jadi secara physically dia cuma kecil, tapi ternyata dalam fisik tersebut alamnya tersendiri, paham? Dia alam tersendiri. Jadi seperti alam mimpi beda dengan alam nyata, paham? Alam mimpi, alam tidur beda dengan alam ini. Sama, alam nyata beda dengan alam apa? Alam barzah beda. Alam sebagaimana kita hanya mengalami alam mimpi dalam tidur, tapi alamnya tersendiri, bukan alam ini. Ada alam sendiri, beda. Demikian juga orang ketika dikubur atau tidak dikubur, setelah mati dia punya alam tersendiri, namanya alam barzah, namanya alam barzah. Fayujlisanihi, maka orang ini pun didudukkan oleh malaikat, dua malaikat tersebut. Fayaqulani lahu, kemudian dua malaikat tersebut berkata kepadanya, "Man rabbuk, siapa Tuhanmu?" Fayaqul, "Rabbi Allah." Maka orang beriman berkata, "Rabbku adalah Tuhan, adalah Allah." Fayaqulani lahu, kemudian mereka berdua bertanya lagi, "Ma dinuk, apa agamamu?" Fayaqul, diniyal Islam. Maka dia menjawab, orang beriman ini agama adalah Islam. Fayaqulani lahu, kemudian mereka bertanya lagi, "Ma hadzal rajul ladzi bu'itsa fikum?" Siapa lelaki yang diutus kepada kalian? Fayaqulu huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang disebut dengan fitnah pertanyaan dua malaikat, yaitu malaikat Munkar dan Nakir. Dan yang benar bahwasanya hadis-hadis menunjukkan bahwasanya pertanyaan tertuju pada ruh dan jasad sekalian, karena ruh dikembalikan kepada jasad, baru kemudian dimulai pertanyaan oleh kedua malaikat tersebut. Ya. Dan ini adalah kondisi yang berat bagi seorang yang beriman ketika dia dalam kesendirian, dalam kegelapan, tiba-tiba datang dua malaikat yang mengerikan. Makanya di antara hal yang menyedihkan bagi seorang yang meninggal dunia, sebagaimana sering disampaikan, ketika dia dikubur, kemudian datanglah orang-orang melayatnya, dan dia merasakan itu. Dia merasakan bahwasanya orang-orang sedang melayat dia, membawa dia ke dalam jenazah dikubur. Kemudian ketika mereka pergi meninggalkan kuburan, Allah membuat dia mendengar Qur'ani alihim. Dia mendengar derap langkah kaki, sendal-sendal mereka. Artinya dia pastikan bahwasanya mereka telah meninggalkan dia. Ketika itu dia sadar bahwa dia ternyata sedang bersendirian. Dia sedang bersendirian. Kenapa? Orang-orang yang dikenal, istrinya, anaknya, teman-temannya, sahabatnya, semua meninggalkan dia. Maka dia sadar bahwasanya dia benar-benar sendiri. Itu di awal kesedihan yang dia rasakan. Awal kesedihan yang dia rasakan. Maka sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yatba'ul mayyit salas, bahwasanya tiga hal yang mengikuti mayat. Fayarji al-itsnan wa yabqa wahid. Dua akan kembali tidak bersamanya, tinggal satu yang bersamanya. Tiga perkara tersebut ahluhu wa maluhu wa amaluhu, yaitu keluarganya, hartanya dan amalnya. Fayarji'ul itsnan, maka dua akan meninggalkan dia, keluarganya, istrinya, anaknya. Hartanya juga mungkin pakai mobil mewah ketika ngantar dia, jenazahnya, atau budak-budaknya, mungkin pembantunya ikut mengiringi, semuanya pulang. Yang tersisa cuma amal yang dia lakukan. Maka nasihat untuk saya pribadi dan juga rekan-rekan sekalian, jangan terlalu peduli dengan perkataan orang, netizen, komentar orang. Urusan kita dengan Tuhan ya. Kita nanti dikubur sendirian. Ya. Jangan berharap sama orang, jangan bersandar kepada orang. Karena kalau meninggal tidak akan bawa istri ya. Mau istri berapapun tidak ada yang ikut. Apalagi kalau nggak punya istri. Sendirian, masuk dalam sendirian. Jangan terlalu sibuk nanti orang bilang apa. Bilangnya apa yang Allah bilang tentang saya. Itu yang paling penting. Kita terlalu banyak sibuk urusan orang, komentar orang ya. Sehingga kita berbuat sesuai dengan keinginan mereka. Anda berusaha kita berbuat sesuai dengan keinginan siapa? Allah. Dia terlalu peduli sama manusia. Bilang apa urusan mereka. Toh kalau saya meninggal kamu nggak ngurusin saya. Saya sendirian di alam barzah. Saya ditanya sendiri. Kamu nggak akan bantu jawab. Saya cuma sendirian. Ya. Malaikat datang dua malaikat datang menemui saya sendirian. Maka ini poin yang perlu kita perhatikan, bahwasanya kita sendiri, jangan terlalu sibuk dengan komentar orang lain. Yang kedua, pastikan bahwasanya amal kita amal yang saleh. Jauh dari riya, jauh dari ujub.
Karena yang bersama kita amal kita, dan amal yang bersama kita hanyalah amal yang soleh. Amal yang tidak soleh semua minggir, tidak ada faedahnya. Mau kita sedekah dengan sedekah yang banyak, mau kita umrah, mau haji, tapi kalau ternyata tidak soleh, tidak ikhlas, tidak mutaba'ah, tidak ittiba kepada Nabi SAW, maka semua akan minggir. Maka seorang bekali dirinya ya dengan amal saleh dan jangan terlalu sibuk dengan komentar orang lain. Yang penting apa komentar Allah, apa penilaian Allah bagi saya, itu yang lebih penting daripada penilaian manusia ya. Maka ketika dia masuk dalam kuburan sendiri dan dia tahu semua orang sudah meninggalkannya, maka datanglah dua malaikat. Kata Nabi SAW, idza kubiral mayyit, kalau mayat sudah dikuburkan, atau idza kubira ahadukum, jika salah seorang dari kalian dikuburkan, atahu malakani aswadani azraqan, maka datanglah kepadanya dua malaikat yang hitam dan biru. Ini menunjukkan penampilan yang sangat mengerikan, hitam dan biru. Allah alam yang bagian hitam, tapi jelas biru dan hitam mengerikan. Yuqalu li ahadihima al-munkar, salah satu namanya al-munkar. Yang wal akhar an-nakir, yang satu namanya an-nakir. Munkar dan nakir secara bahasa sama, itu sesuatu yang aneh, sesuatu yang asing. Munkar itu sesuatu yang asing. Nakir juga sama, sesuatu yang diingkari, sesuatu yang artinya bentuk mereka aneh dan bentuk mereka diingkari daripada bentuk mereka mengerikan, menakutkan. Ya. Setelah itu baru kedua malaikat tersebut bertanya. Jika yang ditanya orang beriman, maka mereka mudah dengan untuk menjawabnya. Fadzalika qauluhu, maka itulah ketika seorang mukmin bisa menjawabnya. Allah berfirman, yusabbitullahu alladhina amanu bil qauli tsabit. Allah Subhanahu wa taala mengkokohkan orang-orang beriman dengan perkataan yang kokoh. Jadi yang buat dia bisa jawab Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya katakan, menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir bukan masalah hafalan, bukan. Tapi masalah keimanan. Masalah keimanan. Oleh karenanya orang yang beriman ketika ditanya dia bisa jawab. Adapun orang yang kafir tidak bisa jawab. Ya, ketika ditanya, "Man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyyuk?" maka dia berkata, "Ha la adri, saya tidak tahu. Ha la adri, saya tidak tahu. Siapa Tuhanmu? La adri, saya tidak tahu. Apa agamamu? Saya tidak tahu. Siapa itu yang diutus kepada kalian? Sami'tu nas yaqulun." Aku la adri, ha la adri. Dia bilang orang-orang mengatakan sesuatu dan saya pun tidak tahu. Jadi tidak, padahal kita tahu orang kafir sekarang banyak tahu kalau ditanya sekarang, misalnya dia pura-pura beriman, siapa Tuhanmu, dia bisa jawab Allah. Mereka tahu enggak Tuhan kita namanya Allah? Tahu. Mereka tahu enggak agama kita namanya Islam? Tahu. Mereka tahu enggak Nabi kita Nabi Muhammad? Mereka tahu. Tapi kalau ketika di alam barzah mereka enggak bakalan bisa jawab, karena ini masalah jawaban dengan keimanan, bukan masalah hafalan. Ya. File dibuat hilang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang munafik ketika ditanya dia bilang, sami'tun nas, saya dengar orang pernah bilang, dia berusaha untuk mengingat tapi enggak bisa. Ini suatu hal yang sangat menyakitkan. Ya, sesuatu yang dia pernah tahu kemudian dibuat lupa filenya oleh Allah. Sementara kalau tidak bisa jawab dipentung sama malaikat munkar dan nakir. Jadi dia kalau tidak tahu sama sekali lebih ringan. Ini dia pernah tahu, dia berusaha cari tahu tapi tidak dapat file tersebut. Dia berusaha ingat tapi tidak ketemu filenya. Ya. Jadi ini jawabanlah dengan keimanan. Ketika seorang mukmin ditanya dan dia bisa jawab, maka ada yang menyeru, "Shadaqa abdi, sungguh benar hambaku. Fa afrishu minal jannah, maka hamparkanlah permadani untuknya dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, bukalah pintu menuju surga." Ada lorong yang menyambungkan alam barzah dan alam surga. Ini menunjukkan surga sudah ada. Cuma bagaimana lorong tersebut kita nggak tahu. Bagaimana channel tersebut dari alam barzah menuju surga, kita tidak tahu. Ya. Kemudian wa albisuhu minal jannah, maka berilah pakaian dari surga. Fayatihi min rauhiha wa tibiha, maka sampailah kepada dia angin surga dan wanginya surga, sementara dia di alam barzah. Dalam riwayat yang lain diperlihatkan juga kepadanya tempatnya di neraka. Itulah tempatmu di neraka. Seandainya kau dulu tidak beriman, kau akan kaplingmu di sana. Jadi ikhwan dan akhwat, ibu dan bapak yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, ini dalil bahwasanya surga dan neraka sudah ada ya. Karena sebagian orang-orang Mu'tazilah menolak. Mereka mengatakan surga dan neraka sudah ada. Apa fungsinya? Fungsinya banyak. Di antara fungsinya ini, bahwasanya
orang yang di alam barzah, jika dia orang beriman, maka dia mendapati angin yang sejuk dan juga wangi surga sampai kepadanya, meskipun dia di alam yang lain, di alam barzah. Urusan Allah Subhanahu wa taala, begini buat kanal yang bisa sampai ke sana, lorong bagaimana urusan Tuhan ya. Maka setelah itu, setelah dia ditanya, maka datang amal soleh kepada mayat tersebut dalam bentuk seorang laki yang rupawan, berpakaian indah, beraroma wangi, untuk menemaninya maka dengan penuh heran mayat tersebut bertanya kepada lelaki itu, "Man anta fawajhukal wajhu yaji'u bil khair." Siapa engkau? Wajahmu mengisyaratkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Fayaqulu ana amaluka saleh. Aku adalah amal solehmu. Aku adalah amal solehmu. Maka ini amal soleh menemani dia, buat dia bahagia, ya. Sebagaimana dia biasa berteman dengan amal soleh ketika di dunia, maka al jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Amal soleh tersebut akan menemaninya di surga, di alam barzah. Maka setelah itu datanglah nikmat, rahmat dan karunia Allah kepadanya. Kuburannya pun menjadi lapang, kemudian diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan kuburannya luas seluas mata memandang. Saya ingatkan ya, jangan dibayangkan dalam tanah ya. Ini alam tersendiri. Alam tersendiri. Seperti kita tidur, kita ada alam tersendiri. Meskipun fisik kita di dunia. Meskipun fisik kita secara fisikly kita di dunia, tapi alamnya alam tersendiri. Maka dibuatlah kuburannya seperti seluas mata memandang. Ketika dia mendapatkan kenikmatan surga, maka dia berkata, "Rabbi aqimis sa'ah." Ya Allah, segera tegakkanlah hari kiamat. Karena dia ingin berpindah kepada kenikmatan yang lebih, yaitu di surga kelak. Adapun orang munafik tadi ditanya tidak bisa menjawab. Dia mengatakan, la adri sami'tu nas yaquluna syai'an faqultuhu. Ketika ditanya, siapa orang yang diutus kepada kalian? Orang munafik berkata, saya tidak tahu. Saya mendengar orang-orang menyebutkan sesuatu dan saya ikut-ikutan menyebutnya. Tapi dia tidak tahu sesuatu tersebut tidak bisa dia utarakan. Dia tidak bisa ucapkan. Padahal orang munafik kenal Nabi atau tidak? Kenal. Apalagi orang munafik di zaman Nabi. Mereka sholat bersama Nabi, mereka berjihad bersama Nabi, mereka tinggal sekampung dengan Nabi. Tapi ketika ditanya, file mereka hilang. File mereka hilang. Dia bilang ada, saya orang-orang bilang sesuatu, saya ikut-ikutan. Tapi dia nggak bisa jawab. Maka akhirnya dia dihantam. Kata Nabi SAW, "Tsumma yudrabu bimitraqatin min hadidin, darbatan baina udhunaihi." Maka dia dihantam dengan sebuah palu terbuat dari besi di antara kedua telinganya, itu di kepalanya. Fayasihu sayhatan yasma'uha man yalihi ila thaqalain. Maka dia berteriak dengan suara yang sangat kencang, semua yang ada di sekitar itu mendengarnya kecuali jin dan manusia. Artinya hewan-hewan juga mendengar. Maka fayunadi munadin minas sama, maka ada suara seruan dari langit, an kadzdzaba, si fulan telah berdusta, fafrishu lahu minan nar, maka berilah permadani baginya dari api neraka. Waftahu lahu baban ilan nar, bukalah pintunya, kanalnya dari alam barzah ke alam neraka jahanam. Fayatihi min harriha wasamumiha, maka datanglah panasnya dan angin yang panas dari neraka tersebut mengenainya. Wa yudayyaqu alaihi qabruhu hatta takhtalifa fi adla'uhu, maka disempitkanlah kuburannya sampai tulang rusuknya saling masuk di antara satu dengan yang lainnya. Wa yatihi rajulun qabihul wajhi, kemudian datang kepadanya seorang yang wajahnya garang, tidak baik, qabihul thiyab, pakaian yang tidak baik, muntinur rih, baunya sangat busuk. Fa yaqulu abshir billadzi yasu'uka, orang ini yang berbau busuk berkata kepadanya, selamat dengan perkara yang akan tidak menyenangkanmu. Hadza yaumuka alladzi kunta tu'ad, inilah hari yang pernah dijanjikan kepadamu. Fa yaqulu, dia bertanya, man anta, siapa engkau? Fa wajhukal wajhu yaji'u bisyarr, wajahmu mendatangkan keburukan. Fa yaqulu ana amalukal khabith, aku adalah amal keburukanmu ketika di dunia. Fa yaqulu rabbi la tuqimis sa'ah, maka dia berkata, ya Allah, jangan tegakkan hari kiamat, biarkan aku di sini terus. Ya. Biarkan aku di sini terus. Inilah kondisi yang disebut dengan fitnah kubur. Jadi fitnah kubur itu adalah ujian yang dibangun di atas ujian tersebut, di balik ujian tersebut nikmat atau azab. Siapa yang bisa lolos dari ujian tersebut, dia akan mendapatkan nikmat kubur. Siapa yang tidak lolos, maka dia mendapatkan azab kubur. Taib, lihat halaman 65. Siapakah orang-orang yang selamat dari fitnah kubur? Ada orang-orang yang dikecualikan dari fitnah kubur. Dalam satu hadis Rasulullah SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, ma balul mu'minina yuftanuna fi kuburihim illa syahid. Ya Rasulullah, kenapa orang-orang beriman
diuji dalam kuburan mereka kecuali orang yang mati syahid. Ini menunjukkan orang mati syahid tidak ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Apa jawaban Nabi SAW? Kafa bibari qatis suyuf ala ra'sih fitnah. Cukuplah kilatan cahaya pedang di atas kepalanya merupakan ujian baginya. Sehingga orang yang mati syahid tidak ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Kenapa? Dia sudah difitnah sebelumnya, sudah diuji sebelumnya dengan ujian kilatan-kilatan pedang yang siap menyambar kepalanya setiap saat. Sehingga itu sudah cukup baginya, kata Nabi SAW. Nah, jika para syuhada tidak difitnah dengan fitnah kubur, maka yang lebih tinggi dari mereka juga tidak, seperti siddiqin dan juga para anbiya, para rasul, mereka tidak akan ditanya dalam alam barzah. Karena mereka yang jadi poin pertanyaan. Bukankah ditanya siapa yang diutus kepada kalian? Nabi ditanya atau jadi bahan pertanyaan? Nabi bahan pertanyaan. Setiap kita akan ditanya, siapa Nabi yang diutus kepada kalian? Kalau Nabi kan tidak ada yang diutus kepadanya. Oleh karenanya Nabi tidak akan ditanya. Para anbiya, para siddiqin, para syuhada, mereka tidak akan ditanya. Adapun orang mukmin di bawah para syuhada, mereka semua ditanya. Tingkatan orang-orang beriman yang paling tinggi adalah para nabi dan rasul, kemudian apa? Siddiqin, kemudian apa? Syuhada, kemudian sholihin dan orang-orang beriman. Sholihin orang beriman semuanya akan ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir dalam alam barzah. Kemudian di antara orang yang tidak ditanya juga adalah orang yang mirip dengan syahid, yaitu orang yang meninggal dalam kondisi murabit. Murabit adalah berjaga di daerah perbatasan. Perbatasan antara areal kaum muslimin dengan areal musuh. Dan ini adalah tugas yang sangat berat. Bahkan terkadang lebih berat daripada medan jihad. Kalau medan jihad masuk ketemu dengan musuh. Kalau ini enggak, dia berjaga-jaga, terkadang tiba-tiba ada tembakan nyasar anak panah, dia tidak tahu musuh di mana. Jadi sedang berada di daerah perbatasan. Dan orang daerah perbatasan ini sering menjadi target. Karena untuk bisa masuk ke areal musuh, yang penjaga di perbatasan juga harus disikat terlebih dahulu. Oleh karenanya mereka yang berjaga di daerah perbatasan, kalau mereka meninggal maka mereka juga tidak akan ditanya dalam alam barzah oleh mungkar dan nakir. Karena mereka menghadapi ujian yang berat, waspada setiap saat, bahkan terkadang lebih berat daripada orang yang sedang masuk dalam medan pertempuran yang tahu musuh di mana dan sudah siap siaga untuk berhadapan dengan musuh. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda, ribatu yaumin wa layla khairun min siyami syahrin wa qiyamihi. Berjaga di daerah perbatasan sehari semalam lebih baik daripada puasa sebulan penuh dan salat malam sebulan penuh. Wa in mata jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluhu. Kalau dia meninggal dunia orang seperti ini yang daerah perbatasan, maka amalnya yang dia kerjakan di dunia akan berjalan terus. Ini di antara amal jariah. Orang kalau ingin dapat amal jariah bekerja sebagai murabit. Itu berjaga dari perbatasan. Amal yang selalu dia lakukan seakan-akan dia masih hidup terus meskipun dia sudah meninggal dunia. Wa ujri alaihi rizquhu, dan dia akan diberi rizki yaitu di alam barzah. Wa aminal fattan, dan dia akan diamankan dari dua pemfitnah, itu dua malaikat mungkar dan nakir. Orang yang ketiga yang tidak ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir adalah orang yang meninggal pada hari Jumat. Ini di antara tanda-tanda kebaikan. Ma min muslimin yamutu yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah illa waqahu Allahu fitnatal qabr. Siapa yang muslim manapun yang meninggal hari Jumat atau di malam Jumat, maka Allah akan menjaga dia dari fitnah kubur. Hadis ini dikatakan sahih oleh Syu'aib Al-Arnaud, hadis riwayat Al-Imam Ahmad ya. Tentunya orang yang saleh yang meninggal hari Jumat atau malam Jumat ya. Kalau ada pemabuk meninggal hari Jumat ya, tetap ditanya ya. Tetap ditanya ya. Ada pezina meninggal malam Jumat ya. Karena setiap hari Jumat pasti ada yang meninggal, baik orang baik maupun orang yang tidak baik. Baik, kita selesai dari poin yang ketiga. Sekarang kita masuk pada poin yang keempat, yaitu terkait dengan nikmat atau azab kubur ya. Azab kubur ya, seorang berada dalam kuburan itu suatu penderitaan tersendiri. Seorang berada dalam kuburan itu suatu penderitaan tersendiri. Seperti Rasulullah SAW bersabda tentang orang yang bersafar, as-safaru qit'atun minal azab. Sungguhnya safar itu potongan dari azab, maksudnya potongan dari penderitaan. Bagaimana tidak seorang meninggalkan keluarganya, meninggalkan makanan yang biasa dia makan, meninggalkan minum yang biasa minum, meninggalkan kampung halaman, meninggalkan anak istrinya dalam keterasingan, sehingga
tidak enak seorang yang bersafar. Demikian juga seorang dalam kuburan, dia sudah merasakan ketidaknyamanan, dia sendirian, kemudian dia mengalami dhammah atau himpitan ya. Rasulullah pernah berkata tentang Sa'ad bin Mu'adz, tadi sudah kita singgung dalam hadis yang lain. Kata Rasulullah SAW, "Hadzal ladzi taharraka lahul arsy." Inilah Sa'ad bin Mu'adz yang arsy bergetar karenanya. Wa futihat lahu abwaabus sama, ketika dia meninggal pintu-pintu langit terbuka untuk menyambut ruhnya. Wa syahida sab'una alfan minal malaikah, dan 70 malaikat mensaksikannya. Laqad dumma dhammatan, dia sendiri telah didapat merasakan himpitan kuburan. Summa furrija anhu, kemudian dilepaskan himpitan tersebut. Keberadaan dalam alam barzah meskipun seorang beriman adalah sesuatu yang tidak mengenakan, tapi berbeda dengan siksaan tersendiri ya. Siksaan kondisi yang lebih tidak menyenangkan lagi. Adapun dalil tentang siksa kubur maka sangat banyak. Di antaranya dalam Al-Qur'an yang kita bahas ya. Dalil tentang siksa kubur. Ada dua dari Al-Qur'an maupun hadis as-sunnah atau al-hadis. Adapun dari Al-Qur'an banyak di antaranya dalam surat Ghafir 46 ya. Tentang cerita Firaun ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "An-naru yu'raduna 'alaiha guduwan wa 'ashiyya." Neraka mereka dipaparkan, yaitu Firaun dan bala tentaranya, mereka dipaparkan kepada neraka setiap pagi dan setiap petang. Wa yauma taqumus sa'atu adkhilu 'ala fir'auna asyaddal adzab, dan pada hari kiamat kelak masukkanlah Firaun dan bala tentaranya kepada azab yang lebih pedih. Jadi mereka sekarang sudah diazab, tapi dalam alam barzah. Kata Allah, wa yauma taqumus sa'ah, nanti hari kiamat masukkanlah kepada azab yang lebih pedih. Ini sekarang siksaan muqaddimah saja ya. Baru pendahuluan. Siksaan inti nanti pada hari kiamat kelak. Ini dalil bahwasanya Firaun dan bala tentaranya sedang diazab dalam alam barzah. Demikian juga misalnya dalam surat Nuh ayat 25. Nuh ayat 25 Allah berfirman tentang kaum Nabi Nuh. Kata Allah, "Mimma khati'atihim ughriqu fa'udkhilu nara." Karena dosa-dosa mereka maka mereka pun ditenggelamkan. Setelah itu Allah mengatakan fa'udkhilu, lantas mereka dimasukkan dalam neraka. Sebenarnya Allah mengatakan lantas karena menggunakan fa itu adalah menunjukkan tertib tanpa ada jeda. Begitu mereka ditenggelamkan, lalu lantas mereka dimasukkan dalam api, maksudnya api di alam barzah. Di alam barzah juga ada api, tapi bukan api neraka, tapi api alam barzah. Ya. Jadi kaum Nuh juga sudah disiksa. Ya. Sekarang mereka sedang disiksa. Contoh lagi seperti dalam surat Al-An'am 93. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang kafir yang dicabut nyawanya, kata Allah, "Wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum." Malaikat membentangkan tangannya untuk memukul mereka dan malaikat berkata, "Keluarlah kalian." Kemudian kata Allah, "Al-yauma tujzauna adzabal huni." Pada hari ini kalian dibalas dengan azab yang menghinakan. Bima kuntum taquluna Allahi ghairal haq. Di sini Allah mengatakan al-yauma, pada hari ini. Berarti langsung kalian diazab dengan azab yang menghinakan. Nah, azab tersebut sebelum tegak hari kiamat. Berarti azab di mana? Alam barzah. Dikatakan pada hari ini, berarti mereka langsung diazab. Demikian juga misalnya dalam surat Al-Qamar 38. Kata Allah tentang kaum Nabi Lut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad sabbahahum bukratan adzabun mustaqir." Sungguh mereka di waktu pagi hari disiksa dengan siksaan yang terus-menerus. Jadi apa kaum Sodom? Kaum Sodom diangkat oleh malaikat Jibril, kemudian dibalikkan setelah sampai di atas, kemudian dibalikkan, kemudian ditimpa dengan hujan batu yang panas, kemudian mereka mati. Ketika mereka mati, kata Allah, "Adzabun mustaqir." Kalian disiksa dengan azab yang berkesinambungan. Kata para ulama, setelah mereka mati, mereka disiksa dengan azab barzakh yang berkesinambungan sampai hari kiamat. Jadi mereka sekarang sedang diazab. Kaum Sodom dari kaum Nabi Lut sekarang sedang diazab. Karena azab mereka berkesinambungan sampai hari kiamat. Ya.
Taib, ini di antara dalil-dalil. Contoh lagi dalam hadis-hadis, maka hadis-hadis tentang azab kubur, hadis-hadisnya mutawatir maknawi. Hadisnya sangat banyak. Banyak disebut dengan mutawatir maknawi. Mutawatir ada dua. Mutawatir ada dua. Mutawatir itu apa? Hadis itu ada dua model secara umum. Hadis ada dua model. Ada namanya hadis ahad, ada mutawatir. Sederhana, ini sederhana mulai hadis ahad. Hadis ahad itu hadis yang diriwayatkan oleh kurang dari 10 sahabat. Ada hadis diriwayatkan ada 1 sahabat, 2 sahabat, 3 sahabat. Namanya hadis apa? Ahad. Hadis mutawatir kurang lebih yang meriwayatkan 10 apa? Sahabat, ya. Kurang lebih 10 sahabat. Jadi hadis ini disebut mutawatir. Kemudian mutawatir ada dua, ini juga ada dua. Ada yang lafzi secara lafal, ada yang maknawi secara makna. Secara lafal maksudnya 10 sahabat meriwayatkan hadis yang sama, lafal yang sama. Contohnya hadis, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang berdusta atas namaku, siapkan kaplingnya di neraka. Ini sahabat 10 lebih diriwayatkan lafalnya sama. Siapa yang berdusta namaku atas nama Nabi, siapkan kaplingnya di neraka. Itu namanya hadis mutawatir lafzi. Secara lafal semua 10 orang riwayatkan dengan lafal yang sama. Kalau mutawatir ma'nawi, lafalnya beda-beda, tetapi ada irisan di antara lafal-lafal tersebut mengandung makna yang sama. Di antaranya seperti hadis tentang alam barzah, tentang azab kubur. Suatu hadis ada Rasulullah berlindung dari azab kubur. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bercerita tentang azab kubur. Jadi hadis bermacam-macam, ya. Tapi maknanya semua seputar adanya azab apa? Kubur. Sehingga hadis tentang azab kubur hadisnya mutawatir maknawi yang ini. Mutawatir maknawi. Ibu masih ingat apa bedanya mutawatir lafzi dan mutawatir maknawi? Mutawatir maknawi itu dia lafalnya beda-beda tapi poinnya ada satu yang sama, irisan dari semua lafal tersebut. Paham ya? Ada himpunan-himpunan banyak, ada irisan di antara seluruh himpunan, mereka bersepakat pada satu makna. Meskipun konteksnya beda-beda. Konteksnya sama-sama bercerita tentang azab di kubur. Meskipun satu berbicara tentang ini, satu berbicara tentang ini, tapi semuanya tentang azab kubur. Baik, lihat halaman 72, beberapa hadis-hadis tersebut saya sebutkan di situ. Contohnya Rasulullah SAW berdoa, ya, menyuruh kita berdoa sebelum salam untuk berlindung dari 4 perkara. Kata Rasulullah SAW, jika salah seorang kalian selesai dari tasyahud, maka hendaknya dia minta perlindungan dari 4 perkara. Min adabi jahannam, dari adab neraka jahannam. Wa min adabil qabr, dari adab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah kehidupan kematian. Wa min syarril masihid dajjal, dari fitnah masihid dajjal. Ini dalil tentang adanya adab kubur. Rasulullah suruh kita berdoa untuk berlindung dari adab kubur. Hadis yang lain, tadi hadis Abu Hurairah, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya ada seorang wanita Yahudiyah datang menemui Aisyah, kemudian wanita Yahudi ini bercerita tentang adab kubur. Ya. Kemudian dia berkata kepada Aisyah, "A'adzakillah min adzabil qabr." Semoga Allah melindungi engkau dari azab kubur wahai Aisyah. Maka Aisyah bertanya kepada Nabi, "Ada tadi wanita Yahudi bilang saya ada azab kubur, benar atau tidak?" Maka Rasulullah mengatakan, "Na'am, iya ada azab kubur." Setelah itu Rasulullah SAW kalau salat ta'awwadza min adzabil qabr. Rasulullah SAW sendiri minta berlindungan dari Allah dari azab kubur, ya. Contoh lagi hadis Rasulullah mendengar azab kubur. Ya, Rasulullah tentang mendengar azab kubur seperti Rasulullah SAW mengatakan falaula alla tadafanu la da'autullah an yusmi'akum min adzabil qabr alladhi asma'u minhu. Kalau bukan karena aku khawatir kalian takut saling menguburkan, tentu aku berdoa kepada Allah agar kalian bisa mendengar azab kubur yang aku dengar. Jadi Rasulullah dengar. Tapi kalian tidak dengar. Kalau kalian dengar azab kubur, kalian tidak mau nguburin teman, enggak mau. Enggak. Makanya kalian tidak usah dengar dan kalian tidak tahu. Jadi Rasulullah dengar azab kubur, berarti ini azab kubur juga ada. Demikian juga dalam hadis yang lain Rasulullah kabarkan bahwasanya ada yang sedang diazab kubur. Suatu hari Rasulullah SAW melewati 2 kuburan, kata Rasulullah SAW, "Innahuma la yu'adzabani." Penghuni 2 kubur ini sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabir, dan mereka berdua diazab bukan karena perkara yang besar, tapi mereka sepelekan. Yang satu
kesana kemari namimah, ngadu domba. Yang satu tidak bersih ketika kencing. Baik, ini dari dalil tentang azab kubur. Kemudian sebaliknya nikmat kubur juga dalilnya banyak ya. Ini azab kubur. Demikian juga nikmat kubur. Lihat halaman 80. Lihat halaman 80 ya. Nikmat kubur contohnya dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat." Jangan kalian berkata orang yang mati syahid sudah mati. Bal ahya'un walakin la tash'urun. Mereka sedang hidup yaitu di alam barzah, namun kalian tidak merasakannya. Dan kehidupan mereka dapat nikmat. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat berikutnya, ayat surat Al-Imran ya. Kata Allah, "Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata." Jangan kalian menyangka orang yang mati syahid sudah mati. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Mereka hidup dan mereka diberi rizki oleh Allah di sisi Allah. Itu diberi rizki di mana? Di alam apa? Barzah. Jadi mereka dapat nikmat. Farihina bima atallahu min fadli. Mereka gembira dalam alam barzah tersebut atas karunia yang Allah berikan kepada mereka di alam barzah. Mereka gembira dalam barzah. Jadi mereka hidup dalam alam barzah dapat kenikmatan. Dalam hadis Rasulullah sebutkan, "Innama nasamatul muslim tayrun ya'luqu bi syajaril jannah." Sungguhnya nyawa seorang muslim seperti burung, dirubah jadi burung, kemudian dia bergantungan di pohon surga, hatta yurji Allah tabaraka ta'ala jasadi yauma yab'atsuhu. Sampai Allah kembalikan dia ke jasad sungguhnya nanti pada hari kebangkitan. Jadi orang yang di alam barzah sekarang mendapat kenikmatan, sebagian kenikmatan surga namun tidak sempurna karena jasadnya atau ruhnya berupa seperti apa, Bu? Burung. Sehingga dia tidak sempurna merasakan kenikmatan surga, tapi dia ada rasa kenikmatan surga sedikit yang dia rasakan. Demikian juga Rasulullah bersabda tentang para syuhada. Kata Rasulullah, "Arwahuhum fi jawfi tayrin khudrin laha qanadil mu'allaqatin bil arsy." Sungguhnya para syuhada, ruh-ruh mereka berada dalam rongga burung yang berwarna hijau. Yang burung-burung tersebut memiliki sangkar-sangkar yang tergantung di bawah arsy. Tasrahu minal jannati haitsu sya'at. Yang burung-burung tersebut berterbangan di surga dimanapun mereka maui, summa ta'wi ila tilkal qanadil, kemudian kembali ke sangkar-sangkar tersebut. Para ulama mengatakan orang yang mati syahid dia telah merelakan raga dia untuk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan raga pinjaman di alam barzah untuk bisa menikmati sedikit surga, tapi tidak sempurna kenikmatan tersebut. Kapan sempurnanya? Jika raga mereka dikembalikan lagi pada hari kiamat. Ini menunjukkan bahwasanya mereka mendapatkan nikmat di alam barzah ya. Dan sudah kita pernah sampaikan juga hadis tentang orang yang disisa di alam barzah, seperti Rasulullah melihat ada yang mulutnya dirobek-robek sampai hari kiamat. Kenapa? Dia berdusta, satu dusta, kemudian dusta tersebut tersebar sampai ke seluruh penjuru alam. Dia sengaja berdusta, yang dusta tersebut tersebar penjuru alam, maka dia disiksa, dirobek sini sampai hari kiamat. Kemudian ada wanita pezina, laki pezina disiksa di atas dalam tanur, dipanasin sehingga mereka berteriak-teriak, itu di alam barzah. Ada juga pemakan riba, dia seperti berenang di sebuah sungai yang berisi darah, kemudian setiap dia mau menepi dilempar kepalanya dengan apa? Dengan batu sehingga dia mundur sampai hari kiamat. Demikian ada orang yang baca Al-Qur'an tapi dia tidak amalkan maka dia disiksa sampai hari kiamat. Jadi inilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentang beberapa perkara dalam alam barzah. Jadi sudah disebutkan di antaranya ada zulmah, kegelapan, ada himpitan, ada fitnah kubur, dan ada nikmat dan azab kubur. Semoga Allah melindungi kita dari azab kubur. Tidak tahu. Tanya sama dia. Tapi demikian saja. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.